Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 4 subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS. Yang akan kita pelajari adalah tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan bidang budaya. Anak-anak pasti ingat ya, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi intinya itu globalisasi adalah proses mendunia. Apa-apa yang ada di dunia sekarang menjadi samar-samar batasnya. Penyebab adanya globalisasi antara lain adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Pada era globalisasi, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain termasuk negara-negara ASEAN. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN yang pertama adalah adanya sumber daya alam yang melimpah, sehingga dibutuhkan kerjasama untuk mengelolanya. Kemudian yang kedua, anggota ASEAN berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Sehingga karena wilayahnya sama, nanti kerjasama antar anggota ASEAN disebut kerjasama regional. Yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama sosial budaya ASEAN dilakukan oleh COSD atau Committee on Social Development. Yang pertama ada AWMRDPI atau ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Yang kedua ada AWMSWD atau ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development. Dan yang ketiga ada AHWM atau ASEAN Health Ministers Meeting. Untuk AWMRDPI yaitu adalah forum pertemuan menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan keadilan sosial dan standar hidup masyarakat ASEAN. Selanjutnya, AWMSWD adalah forum pertemuan menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kerjasama difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak anak, perempuan, lansia maupun penyandang disabilitas. Ya, kemudian ada EHWM yaitu Forum Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN yang bertujuan meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Bentuk kerjasama berupa penanggulangan penyakit menular atau communicable disease, keamanan makanan atau food safety, dan pemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Kemudian ada juga ISCC atau ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC bertujuan untuk memberikan andil dalam mewujudkan komunitas ASEAN berjiwa sosial dan berbudaya. Kemudian tujuan yang lain adalah meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan masyarakat kawasan ASEAN. Strategi yang digunakan adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN. Selain kerjasama di bidang sosial, kerjasama anggota negara ASEAN dalam bidang budaya misalnya meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial misalnya kerjasama dalam penanggulangan bencana. Di sini para negara itu saling mengirim bantuan kepada negara anggota yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Contoh, Indonesia pernah melaksanakan atau menyelenggarakan SEA Games, yaitu festival olahraga tingkat ASEAN.
Jadi seluruh pesertanya adalah seluruh anggota ASEAN. Kemudian, para anggota ASEAN juga mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat. Di era globalisasi ini, Indonesia pun memegang peran penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Misalnya Indonesia dengan batiknya. Sekarang batik sudah dikenal cukup banyak di dunia. Dan pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan dunia. Kemudian Indonesia pun memiliki angklung. Jadi pada tanggal 22 Juli 2011 di Hotel Nusa Indah, Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri, ada dari ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, dan lain-lain. Sebagai bagian dari negara Indonesia, tentu kita akan merasa bangga dengan budaya kita yang telah mendunia. Tidak hanya bangga, kita juga harus turut serta melestarikan budaya lain yang kita miliki. Sekian dari Bu Vera, tadi adalah tentang globalisasi dan kerjasama di bidang sosial budaya antar negara Indonesia dan negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.